Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita Abu Nawas. Sebelum kita melanjutkan cerita berikut ini, kami tak lupa selalu mengingatkan agar teman-teman dan pemirsa sekalian untuk tidak lupa subscribe, share, like, dan komen apabila konten-konten kami ini berisi tentang sesuatu yang bermanfaat. Baiklah, kita akan melihat bagaimana Abu Nawas akan membuat aksi berikut ini. Suatu ketika, Baginda Raja melihat ayam betinanya bertelur. Baginda tersenyum, seolah-olah Baginda merasa sangat bahagia. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan, yaitu berupa 1 kendi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang yang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur karena melihat hadiah yang akan diberikan kepada mereka yang menang. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tidak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari peserta tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetaran. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" Peserta pertama menjawab, "Tentu saja telur, Baginda." "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur tersebut?" sanggah Baginda. Peserta pertama pucat pasi wajahnya, mendadak berubah menjadi putih bagaikan kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua pun maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur pun lebih dahulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan sangat mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan peserta tersebut. Akhirnya peserta kedua tersebut bingung dan dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta tersebut. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan,
Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Tanya Baginda. Akhirnya peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Kini tiba giliran peserta yang keempat, tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur terlebih dahulu, kemudian ayam," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda bertanya, "Coba terangkan secara logis bagaimana hal tersebut bisa terjadi." "Baiklah Baginda," jawab Abu Nawas, "ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda merenung. Kali ini Baginda tidak bisa menyanggah alasan Abu Nawas dan terpaksa harus memberikan uang dalam jumlah yang besar sebagai hadiah untuk Abu Nawas karena telah memenangkan sayembara tersebut. Ternyata Abu Nawas sangat-sangatlah cerdik. Baginda dibuatnya tidak bisa menjawab setelah pernyataan Abu Nawas tersebut. Menurut teman-teman, siapakah yang pantas menjadi seorang raja? Apakah Abu Nawas ataukah Harun ar-Rasyid? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah mendengarkan cerita sore kali ini. Semoga memberikan hiburan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.